wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Sisri Rahmawati, guru biologi di SMA Negeri 1 Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau disingkat dengan PBL pada materi gangguan sistem gerak. Selamat menyaksikan. Siapkan barisan kita terlebih dahulu. Siap, gerak, luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak ibu semua pada pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Nah, tadi pagi sarapan? Sehat. Oke. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya ibu ambil absen kita terlebih dahulu. Ahmad Said, Audi, Dian Nizam, Ananda. Oke, baik. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan terlebih dahulu Ananda cek kondisi atau keadaan kelasnya. Jika ada sampah-sampah di bawah meja, mohon dirapikan terlebih dahulu. Kursi-kursi ini, kursinya tolong dirapikan. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa, mulai. Pertemuan kali ini kita akan masuk kepada materi baru. Nah, sebelum kita masuk pada materi baru, tentunya anak-anak ibu masih ingat tidak? Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas beberapa sub materi terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Coba, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan Linda. Yang minggu lalu mempelajari tentang tulang yang berperan sebagai gerak pasif dan otot berperan sebagai gerak aktif. Oke, silakan Nur. Tambahan Bu, kemarin kita juga mempelajari tentang sendi Bu. Salah satunya sendi peluru, sendi putar sama sendi pelana Bu. Ya, baik, terima kasih. Ya, benar sekali ya yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi, bahwasanya minggu dahulu kita sudah mempelajari tentang secara umum fungsi dari tulang ya, kemudian macam-macam tulang, kemudian macam-macam otot, kemudian kita juga sudah membahas tentang sendi. Nah, tadi sudah disampaikan
aktif, ya kan? Mulai dari kita duduk, berdiri, dan kemudian melangkah kaki berjalan untuk melaksanakan setiap aktivitas. Silakan Anda lihat di sini pada gambar di slide yang Ibu tampilkan ini. Ini kan gambar kaki. Nah, ketika kita melihat ada nih gambar kaki nih. Nah, kalau Anda bawakan kepada diri kita kan punya kaki ya. Nah, pernahkah di dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami yang namanya kram pada kaki? Pernah tidak? Nah, siapa yang pernah mengalami kram pada kaki? Iya, Nina. Nina pernah merasakan kram pada kaki pada saat bangun tidur. Nina merasakan itu kebas dan nyeri. Kebas dan nyeri di bagian kaki. Ada yang lain yang berpendapat? Ada yang merasakan kejadian yang lain? Silakan. Iya, silakan. Nina pernah jatuh dan memar pada kaki. Apakah itu termasuk Kelainan. Iya, itu tadi disampaikan oleh Ima ya. Anak semuanya Ima tuh pernah jatuh. Kemudian ada memar di bagian kaki. Memar itu juga merupakan kelainan. Kenapa? Bisa jadi ada peristiwa sobeknya sendi kita. Akibatnya apa? Menimbulkan warna biru karena pembuluh darah yang kemungkinan besar itu pecah. Untuk melihat ya bagaimana sih gambaran ya pengetahuan kita terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu memberikan tes awal terlebih dahulu. Ibu berikan waktu kurang lebih 5 menit bagi Anda itu semua untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, silakan. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkan dengan bioproses simulasi. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yang pertama menganalisis gangguan secara fisik yang terjadi pada tulang. Nah, di sini kaitannya dengan imtak apa? Nah, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 Allah mengatakan, silakan diterjemahkan. Coba, Rosila, silakan sih. Dari terjemahan ayat tersebut, patut bersyukur telah diciptakan. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan ini kita akan menerapkan model pembelajaran PBL atau dikenal dengan istilah Problem Based Learning. Nah, di mana materi kita atau sintaks pembelajaran kita mulai dari yaitu yang pertama adalah orientasi terhadap permasalahan. Nah, perhatikan video berikut ini. Kejadian tak terduga dialami oleh pemain belakang Stoke City, Ryan Shawcross, dalam laga persahabatan melawan Leicester City. Kejadian bermula saat bek asli Inggris duel berebut bola dengan pemain sayap Leicester City, Mark Albrighton. Shawcross melakukan sapuan terhadap bola dengan menggunakan teknik menekel bola di area pertahanan Stoke City. Naas bagi pemain berusia 31 tahun itu, kaki kirinya berada dalam posisi yang tidak benar saat melakukan tackle. Kaki kiri Shawcross tampak tertekuk ketika menjadi tumpuan tubuhnya saat melakukan tackle. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter,
Hasil ronsen menunjukkan bahwa ada kelainan pada sistem gerak, yaitu di daerah sekitar pergelangan kaki. Silakan, siapa yang mau mengulas kembali? Apa permasalahan yang muncul atau permasalahan yang timbul pada video yang sudah ditampilkan? Bu, Ya, silakan Winda. jaringan apa saja yang mengalami kerusakan pada sistem gerak? Apakah dapat disembuhkan? Ya. Teknologi apa saja yang bisa digunakan untuk Baik, terima kasih kepada Winda. Berhapus dulu. Oke. Nah, silakan duduk dalam kelompok masing-masing ya. Winda Safira, Wina Fitri, Sri Ramadhani, Aldi itu kelompok 1. Silakan duduk dalam kelompoknya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku. Dalam LKPD akan ada beberapa wacana-wacana yang harus Ananda selesaikan untuk dijawab ya. Nah, jadi Ibu bagikan ini kelompok 1. Silakan ambil LKPD-nya. Kelompok 2. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Perhatikan poin-poin yang ada pada LKPD tersebut. Nah, di sini ada muncul beberapa permasalahan ya yang terjadi terkait dengan sistem gerak atau kelainan pada sistem gerak. Silakan, sudah nampak? Sudah nampak ya? Nah, silakan di sini untuk wacana 1 itu dibahas atau dikaji ya oleh kelompok 1. Kemudian silakan wacana kedua oleh kelompok berapa? Ya, kemudian berikutnya sampai selesai. Pemecahan masalah yang ada pada LKPD Ananda ini bisa kita cari berdasarkan apa tadi? Studi literatur. Berarti kita membaca buku atau bahan ajar yang sudah tersedia. Kemudian anak-anak ibu juga bisa melihat atau mencari informasi di media sosial ya atau di Oke, silakan bekerja. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Jadi teman-teman, kita kan kebagian dari wacana 3. Kan di sini ada teksnya. Mari kita baca dulu. Sekarang mendengar-dengar lalu bekerja secara rutin untuk mempertahankan bentuk tubuhnya. Akan tetapi belakangan kita akan menemukan seorang mengalami kelainan otot, yaitu kelainan artrofi. Ketika membaca jadwal di bawah ini, bagaimana teman-teman? Apakah pernyataan itu benar atau salah? Salah. Di sini kan ada kata Atrofi itu apa ya, teman-teman? Jadi teman-teman, kita ke bagian wacana 1. Pak, kegiatannya apa aktivitasnya? Sudah sampai ke wacana ke-3. Nah, silakan di wacana ke-3 ini sudah kira-kira sudah menemukan jawaban yang pas terkait dengan permasalahan yang ada. Jadi teman-teman, kakek ini mengalami penyakit kifosis, yaitu penyakit tumbuh ke depan. Ke belakang atau Ke belakang. Ke belakang. Ya, coba di mana ketemu oleh Dian Geza tadi? Di sini, Bu. Ada. Oke, di bagian gangguan pada tulang ya. Oke, baik. Silakan rampungkan jawabannya ke dalam LKPD. Silakan.
Oke teman-teman, tadi kan Ima sudah mencari gambar yang A kan osteoporosis, yang gambar yang B artritis. Mari kita baca dulu teman-teman. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kan di sini ada dua pertanyaan nih, kita testing ya. Oke. Kami yang A, kalian yang B. Silakan Ananda dijawab ya. Ada dua pertanyaan tadi. Nah, Ibu untuk semua juga, Ibu akan lihat aktivitas Ananda selama proses pembelajaran. Jadi siapa yang aktif berdiskusi itu akan dilihat dan dinilai. Sip. Nah, silakan jawab untuk bagian apa tadi Nak? Yang B. Silakan diskusikan. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita di depan kelas. Untuk wacana 1 berarti akan dipresentasikan oleh kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Beri atas dulu. Pak Rudi, seorang pria pensiunan pegawai negeri sipil berusia 67 tahun dengan berat badan 75 kilo. Akhir-akhir ini sering merasa nyeri di bagian punggung, tulang punggung terasa kaku dan otot bagian belakang. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Osteoporosis menjadi pemicu utama. Sampaikan oleh kelompok 2 tadi Ananda semuanya. Kifosis itu secara umum itu terjadi pada siapa? Pada orang tua ya, dan itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah kerapuhan pada tulang atau osteoporosis. Namun tidak dipungkiri kejadian ini juga bisa dialami oleh anak muda. Nah, seperti umuran kita ini nih, nah, kita ya, Ananda ini ya, seumuran Ananda ini. Suka main gadget nggak? Suka main game nggak? Iya, nah dia suka gitu ya. Kalau seandainya di usia muda ini kita larut dalam permainan games yang berlebihan ya atau gadget yang berlebihan, nah nanti lama-kelamaan gitu ya, posisi dari punggung kita itu kan kayak membungkuk gitu kan. Nah ada kemungkinan kita juga bisa mengalami kifosis pada usia muda. Yang B, selainkan diakibatkan oleh jaringan tulang rawan yang mengalami peradangan pada penyakit artritis, ternyata masih banyak terdapat penyebab lain dari penyakit ini. Prediksikanlah penyebab lain dari gangguan artritis ini, yaitu keturunan atau faktor keturunan. Yang kedua, Demikian presentasi dari kelompok kami. Baiklah, ada yang bertanya? adalah memiliki berat badan lebih. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa. Bagaimana langkah yang kita lakukan untuk mencegah penyakit artritis? Belum diketahui cara mencegahnya, tetapi resiko terserang penyakit ini dapat dihindari dengan cara menjalani pola hidup sehat. Patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Biaragawan selalu berolahraga secara rutin untuk mempertahankan bentuk tubuhnya. Akan tetapi berolahraga secara rutin akan menyebabkan
depan, seseorang mengalami kelainan otot, yaitu kelainan atrofi. Ketika terjadi atrofi otot, bentuk tubuh dapat mengalami perubahan. Misalnya, salah satu area tubuh menjadi lebih cekung karena ototnya mengecil dan terlihat tidak simetris. Bagaimana pendapatmu mengenai pernyataan di atas? Apakah sudah benar? Jika salah, lakukan perbaikan pada kolom di bawah ini. Jawaban salah. Binaragawan yang berolahraga secara rutin mengalami hipertrofi otot kondisi. Sel-sel otot mengalami pertumbuhan, biasanya dialami oleh seorang yang melakukan olahraga angkat beban. Hipertrofi otot juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Baiklah, sekian dari Kan ku kejar mimpi, apakah ada yang mau bertanya? kan ku terbang tinggi. Tidak ya, berarti paham ya. Baik, Ibu berikan ulasannya terkait dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Kelompok 1 tadi tidak tepat ya. Kenapa? Kalau atrofi berarti itu adalah penyusutan massa otot. Sementara kalau binaragawan gimana ya? Iya, ototnya menjadi tambah besar. Pertumbuhan sel karena terus dilatih gitu ya dengan olahraga. Nah, oke, berarti pernyataan itu tidak tepat. Kemudian tadi ada juga pembahasan yang disampaikan oleh kelompok 2. Belum Ibu berikan penguatan ya, sorry, kelompok 3. Belum diberikan penguatan. Nah, berarti yang tadi itu kenapa sih gitu kan wanita itu lebih cenderung cepat mengalami yang namanya osteoporosis? Kenapa? Tadi sudah disampaikan bahwasanya di dalam tubuh wanita itu Untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita kau bisa patahkan kaki. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari tepuk tangan untuk sudah mempresentasikan bersama-sama gitu ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, silakan Anda perhatikan di sini. Secara umum, gangguan yang terjadi pada sistem gerak kita ada dikenal dengan istilah gangguan secara mekanik ya. Gangguan mekanik pada tulang itu merupakan jenis gangguan yang banyak banget atau banyak sekali kita jumpai di dalam kehidupan kita. Kita pernah melihat orang yang mengalami kecelakaan, patah tulang itu bahkan kita sendiri yang mengalaminya ya. Nah, ini dia mengalami yang namanya patah tulang. Jadi patah tulang itu ada yang melintang, ada yang miring, bahkan ada yang kondisinya spiral. Ya, kita lihat gambar yang ada di depan. Nah, ini nih jenis-jenis dari patah tulang. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua ada disebut dengan gangguan secara fisiologi. Gangguan secara fisiologi artinya adalah gangguan secara fungsi. Di sini penyebab tulang mengalami gangguan fungsi itu adalah adanya ketidaknormalan fungsi dari hormon atau tulang. Biasanya itu diakibatkan oleh apa? Ya, kekurangan mineral dan vitamin. Silakan coba bantu Ibu Geza bacakan jenis-jenis gangguan yang bersifat fisiologi pada tulang. Silakan dibacakan. Disebut dengan kifosis. Kemudian ada ke depan, itu namanya lordosis. Kemudian ada ke samping, itu namanya skoliosis. Ya, ada nggak? Nah, baik. Kemudian berikutnya ada pertanyaan. Ketika kita mengalami penyakit ini, kira-kira ada nggak sih pencegahan yang bisa kita lakukan atau teknologi yang bisa membantu? Silakan siapa yang mau menyampaikan teknologi apa yang bisa digunakan untuk mengatasi ya gangguan penyakit yang disebabkan oleh gangguan mekanik maupun gangguan fisiologi. Silakan siapa? Linda. Silakan Linda. Pemasangan gips pada patah tulang. Ya. Terapi pada kanker tulang. Orang yang kakinya patah bisa menggunakan kaki palsu. Oke, beri tepuk tangan untuk Linda. Baik, ternyata memang banyak ya anak semuanya penyakit atau kelainan pada tulang diatasi dengan beberapa teknologi yang sudah diciptakan untuk membantu menyembuhkan orang yang mengalami kelainan pada
kegiatan inti ini adalah mengevaluasi kegiatan atau proses belajar mengajar yang kita lakukan ya pada materi kelainan. Silakan anak-anak ibu ada yang memberikan pendapatnya bagaimana evaluasi proses pembelajaran atau kesulitan apa yang anak hadapi selama proses pembelajaran pada materi kelainan atau gangguan sistem gerak pada manusia. Silakan jika ada. Ya, silakan Lina. Tadi kami mengalami kesulitan untuk menganalisis dan mencari referensi yang tepat pada materi pembelajaran. Oke, berarti kesulitan dalam menganalisis ya dari soal-soal. Tapi insya Allah sudah ada jalan keluarnya ya, sudah ditemukan jawabannya. Bagus. Berikutnya masih ada? Iya, silakan juga Riza kesulitannya. Kesulitan dalam Boleh berdiri Riza supaya lebih nampak. Kesulitan dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam mengenali jenis-jenis penyakit pada sistem gerak. Oh iya, dengan kita bisa menganalisis tadi ya gangguan-gangguan penyakitnya bisa kita kenal, tentu bisa kita hafalkan ya. Kemudian kita pahami dengan baik istilah-istilah yang dipakai. Anak-anak semuanya, kita sudah menyelesaikan diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian kita simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita simpulkan, silakan anak-anak duduk dalam posisi seperti sedia kala. Silakan diatur posisinya seperti sedia kala. Ya, mari teman-teman. Kemudian mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tunjuk tangan. Tunjuk tangannya. Oke, silakan. Osteoporosis belum disebutkan ya. Tengok ke temannya. Osteoporosis teman-teman merupakan salah satu. Berdiri aja. Iya, osteoporosis teman-teman merupakan salah satu penyakit yang belum dibahas tadi, disimpulkan tadi. Osteoporosis belum disebutkan tadi. Oke, baik, silakan duduk. Ya, kemudian masih ada lagi? Oke, silakan masih. Kelainan pada otot manusia. Aha. Atrofi atau menyusutnya masa otot. Hipertrofi membesarnya masa otot. Ya. Titanus stimulus manusia. Fraktura atau patah tulang. Iya benar. Lordosis membengkok ke depan tulang. Kifosis tulang membengkok ke belakang. Kanker tulang terkilir artritis. Iya. Masih ada yang tahu penyakit yang lainnya? Yang ada menambahkan yang belum disampaikan oleh temannya tadi? Penyakit sekali ya, kelainan-kelainan pada tulang yang bisa disebabkan oleh kelainan yang terjadi secara mekanis. Jadi mekanik itu berarti bisa ya kita terjatuh, kita mengalami kecelakaan, yang cowok-cowok suka main bola ya. Nah di lapangan bola mungkin kita terkilir, itu berarti gangguan secara mekanik. Kemudian ada yang kedua, gangguan secara fisiologis. Berarti kalau fisiologis terkait dengan fungsi, dan itu biasanya ada faktor keturunan, kemudian apalagi tadi ada disebutkan mungkin berdasarkan jenis kelamin gitu ya, yang mana perempuan lebih rentan mengalami gangguan pada sistem gerak gitu ya. Jadi faktor-faktor tersebut banyak sekali. Kemudian tadi ada disampaikan alat-alat yang bisa membantu, diantaranya apa tadi? Ada dikasih gips bagi orang yang mengalami kecelakaan. Kemudian apa lagi? Kaki palsu jika seandainya kakinya diamputasi. Kemudian ada yang ngalamin kanker tulang, berarti harus di kemoterapi. Nah, terima kasih anak-anak ibu. Berarti sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita post test terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana pemahaman Ananda terkait dengan materi hari ini. Silakan dibuka handphonenya. Ya, silakan melalui Google Form. Ibu memberikan soal post test kepada kita semuanya. Silakan kalian jawab di soal tersebut. Ada beberapa item-item pertanyaan. Akan terlihat di sini waktu kalian menjawab ya. Nah, jadi soalnya ada 4. Silakan dibuka. Kita buka grupnya. Bersama-sama untuk kita jiwa-jiwa yang kuat.
patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Silakan Anda dan Ibu buka grup biologinya, kemudian klik link yang Ibu berikan kepada Anda semuanya. Lalu nanti akan muncul pada Google Form yang telah Anda klik post test pada sistem gerak manusia, tepatnya kelainan dan teknologi. Isikan nama Ananda pada bagian yang diminta, kemudian kelas berapa, lalu berikutnya isi kelompok berapa. Nah, kemudian jawablah soal yang diberikan pada Google Form tersebut. Soal yang pertama, bagaimana keadaan tulang seseorang yang menderita osteoporosis? Berikan jawaban Ananda sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Selesaikan soal tersebut sebanyak 4 butir soal yang terdapat pada Google Form. Kemudian silakan setelah selesai mengerjakan semua jawaban yang diberikan, Ananda klik submit pada bagian akhir dari soal tersebut. Semuanya kita sudah membuat kesimpulan, kemudian kita juga sudah menjawab post test yang ada. Nah, dari post test itu nanti akan Ibu lihat ya bagaimana kemampuan Anda untuk memahami pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, silakan Anda Ibu berikan emojinya bagaimana perasaan hari ini terkait dengan pembelajaran yang telah kita lakukan pada materi sistem gerak pada manusia, yaitu bagian kelainan gangguan sistem gerak pada manusia. Dari pelajaran kita pada pagi hari ini dengan andalan. Kemudian untuk tugas minggu depan. Nah, tugas minggu depan silakan kerjakan latihan ya di buku latihannya. Nampak di buku paket masing-masing? Buku latihannya kerjakan halaman 121. Nah, dan itu kita kumpulkan minggu depan. Siap, gerak, syukur, mulai. Patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Demikianlah praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Besar harapan saya rekan-rekan semua dapat memberikan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan proses belajar mengajar ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak mimpi-mimpiku, kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa
merebut senyumku, tapi sungguh tak akan